renungan kita, faedah hikmat, faedah belajar untuk menemukan hikmat, suatu ajakan. Saudara-saudaraku dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Amsal kali ini dalam pasal 2 masih tetap menunjukkan kepada semua orang, semua pembaca tentang pentingnya hikmat. Hikmat yang datang bukan saja dari proses belajar dan mengajar, tetapi juga dari pengalaman hidup dan kehidupan, interaksi, dan masukan-masukan atau nasihat-nasihat yang datang pada diri seseorang. Pengalaman itulah yang didapat oleh Salomo, sehingga ia ungkapkan kembali dalam bentuk puisi-puisi, narasi-narasi yang sampai kepada kita sekarang ini. Kita perhatikan bahwa ada suatu ajakan untuk memperhatikan hikmat, berseru kepada pengertian, mencari dengan sungguh-sungguh karena nilainya melebihi harta benda. Dan bukan saja itu, tapi dengan dasar mencari dan menemukan hikmat, olah pikir yang baik dan benar itu bukan saja mendapatkan hikmat, tapi juga bagaimana memahami dan mengenal apa maunya Tuhan dalam hidup dan kehidupan. Kenapa Tuhan yang memberikan semuanya itu? Bahkan mengenal juga mengetahui bahwa pertolongan atau Tuhan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang jujur, yang melindungi dan juga melindungi mereka. Ya, saudara-saudaraku dalam kemanusiaan, dengan modal kejujuran, ketulusan, memahami kebenaran dan keadilan tersebut, maka seseorang mampu terlepas dari hal-hal yang jahat, mampu terlepas dari hal-hal yang bersifat tipu muslihat, bahkan mampu menghindari jalan yang gelap, jalan yang berliku, jalan yang menyesatkan, terhindar dari berbagai macam kejahatan dan kesesatan lainnya, terhindar dari segala macam ajakan-ajakan yang baru bisa merusak hidup dan kehidupan. Saudaraku, kalau kita menghantar semuanya itu dalam hidup dan kehidupan kekinian kita, maka tak berlebihan kalau saya ungkapkan bahwa kejujuran, keadilan, kebenaran yang didapat dari proses belajar dan input yang datang dari orang lain pada diri seseorang akan sangat bermanfaat di dalam hari-hari hidup dan kehidupannya. Dia akan menempuh jalan hidup yang baik. Dia akan tinggal atau berada dalam satu komunitas, dalam satu area yang bisa membangun dirinya dengan baik dan benar, berinteraksi, bahkan terhindar dari segala macam bentuk kejahatan atau apapun yang bisa menggoda dirinya untuk melakukan hal-hal yang jahat. Saudaraku, dengan demikian tidak salah kalau Amsal mengungkapkan bahwa tempuhlah jalan orang baik, peliharalah jalan orang benar. Karena orang jujur seperti itulah akan memperoleh hidup atau berdiam atau berada dalam satu lingkaran kebenaran, keadilan, dan
juga dia mampu berinteraksi, bersosialisasi dengan orang lain di sekitar dia. Saudaraku, mari di dalam hidup dan kehidupan kita, bukan saja kita belajar tentang pengetahuan yang ada di sekitar kita di dalam proses belajar dan mengajar di sekolah atau ruang kuliah atau apapun, tapi lebih daripada itu, untuk melengkapi apa yang telah kita dapatkan di dalam proses belajar dan mengajar, kita harus juga memahami dan mengetahui dengan benar apa maunya Tuhan melalui firman-Nya. Apa maunya Dia melalui firman-Nya, dan misalnya kita juga menemukan hikmat yang tersembunyi yang ada di balik Amsal ini, mencari dan menemukan, merenungkan semuanya dalam rangka kita diperkaya untuk secara rohani, secara spiritual, secara kedewasaan rohani, sehingga kita mampu bertahan, mampu ada dan berada di dalam konteks apapun, karena bersama dengan Tuhan. Kan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, memberi kemampuan kepada kita, sehingga kita survive, kita berada di dalam hidup dan kehidupan yang baik dan benar. Terpujilah Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajari kami supaya pada hari-hari hidup setiap saat kami mau mencari dan menemukan apa maumu Tuhan dalam hidup dan kehidupanku, memberikan kami, dan dengan itu kami bisa mampu hidup di dalam area kehidupan dengan kejujuran, kebenaran, dan keadilan, arus dan bijaksana. Amin.